Perkenalkan, nama saya Teto Gracela Caleb, mahasiswa tingkat 3 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang humor sebagai komponen caring dalam praktek keperawatan. Pengertian, humor berasal dari kata humor, yaitu humors, atau cairan mengalir. Menurut Briefer, humor merupakan sifat dari sesuatu atau situasi yang kompleks yang menimbulkan keinginan untuk tertawa. Di dalam kamus Ensiklopedia Britannica, humor adalah suatu stimulus yang cenderung mengundang refleks tawa. James berpendapat bahwa humor adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengaran atau penglihatannya merasa tergelitik perasaan lucu sehingga terdorong untuk tertawa. Jenis-jenis humor. Jenis humor menurut Arwah Setiawan tahun 1988 dapat dibedakan menurut kriterium bentuk ekspresi. Sebagai bentuk ekspresi dalam kehidupan kita, humor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, humor personal, yaitu kecenderungan tertawa pada diri kita. Misalnya, bila kita melihat sebatang pohon yang bentuknya mirip orang sedang buang air besar. Yang kedua, humor dalam pergaulan. Misalnya senda gurau di antara teman, kelucuan yang diselipkan dalam pidato, atau ceramah di depan umum. Yang ketiga, humor dalam kesenian atau seni humor. Humor identik dengan segala sesuatu yang lucu yang membuat orang tertawa. Pengertian awam tersebut tidaklah keliru. Dalam Ensiklopedia Indonesia tahun 1982, seperti yang dinyatakan oleh Setiawan tahun 1990, humor itu berkualitas untuk menghimbau rasa geli atau lucu karena keganjilannya atau ketidakpantasannya yang menggelikan. Paduan antara rasa kelucuan yang halus di dalam diri manusia dan kesadaran hidup yang iba dengan sikap simpatik. Lebih lanjut, teori humor dibagi dalam 3 kelompok. Menurut Marcel 1989 meliputi teori superioritas dan meremehkan, yaitu jika yang menertawakan berada pada posisi super, sedangkan objek yang ditertawakan berada pada posisi degradasi, atau diremehkan atau dihina. Plato, Cicero, Aristoteles, dan Francis Bacon dalam Gauter 1988 mengatakan bahwa orang tertawa apabila ada sesuatu yang menggelikan dan di luar kebiasaan. Menggelikan diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi aturan atau sesuatu yang sangat jelek. Lelucon yang menimbulkan ketertawaan juga mengandung banyak kebencian. Lelucon selalu timbul dari kesalahan atau kekhilafan yang menggoda dan kemarahan. Yang kedua, teori mengenai ketidakseimbangan, putus harapan, dan disosiasi. Persoalan humor ada beberapa orang yang dianggap sebagai persoalan teori estetik yang dicoba untuk diterangkan lewat berbagai teori tentang humor. Teori humor mencoba menerangkan bagaimana suatu hal dapat membangkitkan tawa atau geli pada seseorang. Seperti yang diungkapkan Setiawan tahun 1990 dalam majalah Astaga. Teori humor digolongkan menjadi 3 macam, yaitu teori keunggulan. Seseorang akan tertawa jika ia secara tiba-tiba memperoleh perasaan unggul atau lebih sempurna dihadapkan pada pihak lain yang melakukan kesalahan, kekurangan, atau mengalami keadaan yang tidak menguntungkan. Kesehatan dan kesakitan. Banyak tertawa tidak hanya memunculkan kegembiraan, tapi juga bermanfaat dalam penyembuhan penyakit. Pada abad ke-18, Voltaire telah mencatat bahwa seni penyembuhan adalah membuat pasien terus merasa gembira, sementara alam penyembuhan penyakitnya. Para ahli meneliti efek dari humor pada psikis dan fisik seseorang sejak tahun 1930-an, namun orang yang pertama yang dikenal melakukan penyembuhan penyakit dengan tertawa adalah seorang pria bernama Norman Coulson. Para peneliti menemukan bahwa tertawa bisa secara nyata memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Hal ini disebabkan karena tertawa bisa meningkatkan jumlah sel-sel yang bertugas mengatasi infeksi yang disebut sel T, yaitu protein yang bertugas melawan penyakit yang disebut gamma interferon, dan sel B yang berfungsi memproduksi antibodi penghancur penyakit. Tertawa juga meningkatkan kerja sistem pernapasan, penggunaan oksigen, dan detak jantung. Jadi tertawa pun bisa membantu menstimulasi sistem peredaran darah, membawa cairan limfatik menuju sel-sel tubuh yang berpenyakit, dan untuk sementara bisa menurunkan tekanan darah. Humor dalam hubungan perawat pasien. Dalam dunia psikologi, khususnya psikoterapi, dikenal suatu teknik penyembuhan yang disebut komunikasi terapeutik. Dalam melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien, para perawat menggunakan teknik-teknik dan sikap tertentu. Jalinan hubungan antara perawat dengan pasien merupakan hal penting dalam komunikasi terapeutik. Melalui jalinan hubungan perawat dan pasien yang terbina dengan baik, perawat dan pasien bekerja sama untuk mencapai tujuan. Hubungan profesional perawat dan pasien terutama berkaitan dengan perawatan orang sakit. Humor bisa menjadi sebuah media komunikasi yang efektif. Menciptakan humor ringan dalam wawancara atau komunikasi dengan pasien akan semakin membuat pasien merasa nyaman. Humor merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat stres, meminimalkan nyeri, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan fungsi imun tubuh. Humor juga merupakan stimulus yang membuat pasien tertawa dan merasa bahagia. Menurut Sondra Korgat, menjelaskan manfaat yang bisa didapat dari tertawa antara lain adalah yang pertama, menurunkan tekanan darah, yang kedua, mengurangi hormon tertentu yang mengurangi stres, seperti hormon kortisol dan adrenalin. Yang ketiga, membuat diafragma dan otot perut bekerja, begitu juga saluran pernafasan, otot wajah, kaki, dan punggung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.